Kematian adalah satu hal yang kita yakini pasti. Tapi bagaimana jika kematian tidak selalu benar? Sepanjang sejarah, ada orang-orang yang secara medis, hukum, bahkan secara negara dinyatakan mati. Tapi anehnya, mereka masih hidup sampai sekarang. Beberapa di antaranya bahkan menghadiri pemakaman mereka sendiri. Dan kasus terakhir dalam video ini membuat banyak dokter meragukan definisi kematian itu sendiri. Tonton sampai habis. Tidak semua yang berakhir benar-benar berakhir. Kasus 1, orang yang hidup setelah dinyatakan mati secara medis. Dalam dunia medis, kematian biasanya ditentukan oleh berhentinya detak jantung dan aktivitas otak secara permanen. Namun, ada sebuah fenomena langka yang sangat membingungkan para dokter, yang dikenal sebagai Lazarus Syndrome. Ini adalah kondisi di mana sirkulasi darah spontan kembali setelah upaya resusitasi gagal dan pasien dinyatakan meninggal. Jantung yang telah berhenti total tiba-tiba mulai berdetak lagi dengan sendirinya beberapa menit atau bahkan jam kemudian tanpa intervensi medis tambahan. Fenomena ini dinamai sesuai kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dalam Alkitab. Bukanlah mitos, melainkan sebuah kondisi yang terdokumentasi secara resmi dalam jurnal-jurnal kedokteran di seluruh dunia. Beberapa pasien yang mengalami sindrom ini dilaporkan terbangun di kamar jenazah, menyebabkan kebingungan dan bahkan kepanikan di antara staf medis. Bayangkan betapa mengejutkannya situasi itu, baik bagi pasien maupun bagi mereka yang telah menyatakan kematiannya. Sampai hari ini, ilmu kedokteran belum sepenuhnya memahami mekanisme pasti di balik Lazarus Syndrome. Beberapa teori menyebutkan adanya penumpukan tekanan di dada akibat resusitasi yang kemudian perlahan-lahan mereda atau efek tertunda dari obat-obatan yang diberikan. Namun, tidak ada satupun penjelasan yang bisa secara konsisten memprediksi atau menjelaskan setiap kasus. Ini adalah pengingat yang mengerikan bahwa definisi kematian secara medis pun bisa jadi tidak absolut. Kasus 2, orang yang dimakamkan lalu kembali hidup. Jauh sebelum teknologi medis modern ada, kesalahan diagnosis kematian adalah hal yang jauh lebih sering terjadi. Pada abad ke-18 dan ke-19, ketakutan terkubur hidup-hidup atau tafofobia begitu meluas di masyarakat Eropa dan Amerika. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Ada banyak sekali laporan yang tercatat dalam sejarah, menceritakan tentang orang-orang yang dikubur hidup. Lalu, ketika makam mereka digali kembali, karena suatu alasan, mereka ditemukan dalam kondisi peti mati yang penuh goresan dari dalam. Jari-jari mereka patah, dan kain kafan mereka robek, bukti bisu dari perjuangan terakhir mereka yang sulsial untuk keluar. Kisah-kisah horor ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda urban pada masanya. Dalam beberapa kasus yang lebih beruntung, ada orang yang berhasil diselamatkan. Suara teriakan atau gedoran yang samar-samar terdengar dari dalam makam membuat orang-orang curiga dan menggali kembali kuburan tersebut tepat pada waktunya. Fenomena ini begitu menakutkan dan nyata bagi masyarakat saat itu, sampai akhirnya mendorong terciptanya sebuah inovasi yang mengerikan, namun praktis, safety coffin, atau peti mati keamanan. Peti mati ini dirancang dengan berbagai mekanisme darurat, seperti tali yang terhubung ke lonceng di atas tanah, tabung udara untuk bernapas, bahkan jendela kecil untuk berjaga-jaga. Fakta tentang peti mati keamanan ini tercatat dengan baik dalam sejarah medis Eropa, dan menjadi bukti betapa nyatanya ketakutan akan kematian yang prematur pada masa itu. Kasus 3, dinyatakan mati oleh negara, tapi masih hidup di era modern. Kematian tidak hanya bersifat medis, tetapi juga legal. Namun, apa yang terjadi jika negara secara resmi menyatakan Anda mati, padahal Anda masih bernapas, berjalan, dan berbicara? Di beberapa negara, ada orang-orang yang secara hukum sudah dianggap tidak ada lagi. Akta kematian mereka telah diterbitkan. Seringkali, karena kesalahan administrasi yang fatal, kekeliruan birokrasi,
atau bahkan penipuan. Nama mereka dihapus dari semua sistem data kependudukan. Bagi negara, mereka sudah mati. Tapi kenyataannya, orangnya masih hidup, terjebak dalam limbo eksistensial yang mengerikan. Kesalahan administrasi ini secara efektif merampas seluruh hidup mereka. Mereka kehilangan identitas fundamental sebagai warga negara. Mereka tidak bisa memiliki KTP, paspor, atau surat izin mengemudi. Mereka kehilangan hak untuk bekerja secara legal, hak untuk menikah, bahkan hak dasar untuk memiliki rekening bank atau mengakses layanan kesehatan. Mereka hidup, tetapi tidak dianggap ada oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Beberapa dari mereka harus menghabiskan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, berjuang di pengadilan, hanya untuk membuktikan sesuatu yang paling mendasar, bahwa mereka benar-benar masih hidup. Perjuangan ini adalah pertarungan birokrasi yang melelahkan, melawan sistem yang telah menghapus eksistensi mereka. Kasus 4, orang yang kembali setelah bertahun-tahun hilang. Ada fenomena lain yang lebih misterius dan membingungkan. Kasus orang-orang yang menghilang tanpa jejak selama puluhan tahun. Dianggap telah meninggal oleh keluarga dan pihak berwenang, lalu tiba-tiba muncul kembali tanpa penjelasan yang jelas dan masuk akal. Kasus-kasus ini seringkali diselimuti keanehan. Ketika mereka kembali, penampilan fisik mereka terkadang tidak menua seperti seharusnya. Waktu seolah berjalan lebih lambat bagi mereka. Ingatan mereka tentang periode waktu mereka menghilang seringkali kabur, terfragmentasi, atau sama sekali kosong. Beberapa dari mereka mengaku merasa hanya pergi sebentar. Seolah-olah puluhan tahun yang telah berlalu hanyalah beberapa jam atau hari dalam persepsi mereka. Para ahli mencoba menjelaskan fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Apakah ini merupakan bentuk trauma psikologis yang ekstrem yang menyebabkan disosiasi dan amnesia fugue? Apakah ini kasus amnesia total yang dipicu oleh suatu peristiwa yang tidak mereka ingat? Atau mungkinkah ini adalah bukti dari pengalaman yang belum bisa dijelaskan oleh sains modern? Spekulasi liar pun bermunculan, mulai dari teori penculikan hingga fenomena distorsi waktu. Apapun penyebabnya, kembalinya mereka membuka kembali luka lama dan meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban bagi keluarga yang telah lama berduka. Kasus 5, manusia yang secara ilmiah tidak mungkin masih hidup. Fakta terakhir inilah yang mungkin paling mengganggu pikiran dan menantang pemahaman kita tentang batas kemampuan manusia. Ada segelintir individu di dunia yang kondisinya, dari sudut pandang medis, seharusnya sudah fatal. Namun, mereka tetap hidup. Ada orang-orang yang tercatat mampu bertahan hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, jauh melampaui batas yang dianggap mungkin oleh ilmu fisiologi. Ada yang selamat dari suhu ekstrem, baik dingin membeku maupun panas membakar, dalam kondisi yang seharusnya langsung mematikan. Dan yang paling membingungkan, ada orang yang hidup dengan kondisi tubuh yang secara medis seharusnya tidak kompatibel dengan kehidupan. Misalnya dengan kerusakan organ masif atau anomali biologis yang ekstrem. Para dokter seringkali menyebut kasus-kasus ini sebagai medical anomaly atau keajaiban medis, sebuah label yang diberikan ketika penjelasan ilmiah sudah tidak lagi memadai. Tapi pertanyaan yang lebih dalam muncul. Apakah tubuh manusia sebenarnya jauh lebih kuat dan lebih tangguh dari yang kita kira? Apakah ada mekanisme bertahan hidup tersembunyi di dalam DNA kita yang hanya aktif dalam kondisi paling ekstrem? Atau apakah ada sesuatu yang fundamental tentang hidup dan mati itu sendiri yang belum kita pahami sepenuhnya? Kasus-kasus ini memaksa kita untuk mempertanyakan batas-batas pengetahuan kita. Kita percaya kematian adalah akhir yang mutlak dan tak terhindarkan. Tapi kasus-kasus ini, dari Lazarus Syndrome hingga anomali medis, menunjukkan garis antara hidup dan mati ternyata sangat tipis, kabur, dan terkadang bisa dilewati. Mungkin kematian bukanlah sebuah tombol mati yang ditekan sekali dan selesai, tapi sebuah proses, jong kompleks, misterius, dan kadang-kadang bisa salah. Kalau topik ini bikin kamu merinding dan berpikir, jangan lupa like dan subscribe channel Info, karena masih banyak misteri manusia yang luar biasa yang belum kita bahas. Dan tulis di kolom komentar
Menurut kamu, kematian itu sebuah akhir yang absolut, atau hanya sebuah fase transisi? Sampai jumpa di video berikutnya.